Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufal Fakih dengan NIM 012 021 0023. Saya merupakan mahasiswa Prodi B4 tingkat 2 Politeknik Astra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana sih tutorial membuat benda yang tadinya 3D kita masukkan ke Mastercam. Jadi intinya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mastercam 2022 dari benda ke 3D dan dibuat machiningnya. Oke, untuk benda 3D-nya kita langsung saja, saya sudah buka aplikasi Mastercam-nya dan ini merupakan benda 3D yang akan kita buat seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Nah, oke. Baik, langsung saja untuk step awal. Step awal kita masuk ke level. Masuk ke level di sini kita sudah ada level 1 yaitu solid. Nah, nanti akan beberapa level yang akan kita buat. Nah, sebelum itu kita buat datum. Datum daripada benda yang ingin kita buat. Nah, untuk membuatnya itu kita pilih fitur transform. Kemudian kita pilih dynamic. Kita klik bendanya seperti ini. Sudah kita pilih end selection. Nah, di sini langsung akan ada muncul WCS atau sumbu koordinat XYZ, dan ini kita letakkan pada simbol datum yang berwarna biru ini. Sudah kita klik, lalu kita ubah, kita klik originnya ke WCS seperti ini. Nah, jika sudah kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita ubah warnanya dulu menggunakan clear color ini. Nah, selanjutnya kita buat datum daripada koordinat sumbu WCS-nya ini berada di permukaan paling atas. Jadi sumbu Z-nya berada di paling atas permukaan. Yaitu kita buat tampilannya ke top dulu, lalu kita klik wireframe, kemudian kita pilih line, kita buat line di sini, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transform lagi, dan kita pilih project, lalu klik garisnya, kemudian end selection. Kemudian kita pilih select depth. Nah, select depth kita pilih sisi benda yang paling bawah. Seperti ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul angka jarak daripada garis tadi ke sisi yang paling bawah, yaitu minus 24. Nah, ini angka ini kita copy. Kemudian metodenya kita pilih move, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita milih translate. Nah, translate, kita klik bendanya, end selection. Lalu kita masukkan angka tadi yang telah kita copy ke sumbu Z, minus 24. Metodenya jangan lupa kita buat move, langsung kita OK. Nah, di sini sumbu Z-nya sudah berada di paling atas permukaan benda, seperti ini. Ini sudah menandakan bahwa titik 00-nya sudah di atas permukaan dari bendanya. Nah, untuk wire ini boleh kita hapus. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke level 2. Level 2 yaitu kita membuat wireframe dari kontur bendanya ini. Yaitu kita masuk aja ke wireframe, kemudian kita pilih curve all edge, dan kita blok semua bendanya ini, lalu kita klik end selection. Nah, untuk toleransinya kita bisa buat 1 mikron. Sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat untuk wireframe-nya dan entities-nya sudah
berubah yang jadi nano menjadi 330. Nah, kita bisa namanya aja wireframe. Kita lanjut ke level berikutnya. Tambah level. Nah, untuk membuat benda ini, yang pertama kita akan membuat kontur yang keluar dari benda ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke Machine. Kita klik Machine, kemudian kita pilih Mill, dan kita pilih Default. Nah, setelah ini baru kita masuk ke Toolpad. Di sini kita akan membuat raw material yang pertama, yaitu kita dengan cara klik tanda plus di sebelah Properties, lalu kita pilih Stock Setup. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih All Solid. Nah, nanti akan muncul angka-angka pada sumbu Y, X, dan Z. Nah, ini merupakan angka daripada ukuran benda 3D-nya ini. Nah, untuk membuat raw materialnya kita tambahkan 5 mili daripada angka tersebut. 94,5 menjadi 99,5, 95 menjadi 100, 48 menjadi 53. Sudah, kita klik OK. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, garis-garis putus-putus merah. Ini menandakan bahwa raw material dari benda kerjanya ini. Nah, ketika sudah membuat raw material, lanjut kita akan membuat kontur yang paling luar menggunakan fitur area mill. Nah, sebelum kita menggunakan fitur area mill, kita membuat solid permukaan di bagian paling bawah ini, yaitu, dan kita pilih wireframe, kita pilih rectangle, kita buat rectangle pada di luar daripada raw materialnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, hasilnya akan membuat kotakan biru seperti ini. Nah, kotakan biru ini kita turunkan di permukaan paling bawah benda ini, yaitu dengan cara kita pilih transform, kemudian project, lalu kita klik wire-nya, wire rectangle yang tadi kita buat, kemudian kita pilih end selection. Kita langsung ke select depth. Nah, kita baru arahkan ke sisi paling bawah seperti ini. Otomatis dia sudah akan berpindah. Untuk metodenya jangan lupa kita ubah menjadi move. Sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk levelnya boleh. Nah, di sini akan menambah entities-nya 4. Seperti itu. Terus kita buat wire-nya aja menjadi surface. Yaitu kita klik surface, kemudian milih flat boundary. Nah, kita pilih wire yang ingin kita buat surface. Sudah, kita klik OK. Nah, ini udah hasil surface-nya seperti ini. Nah, dari surface ini kita buat solid, yaitu dengan cara kita klik solid, pilih solid, kemudian kita pilih solid from surface. Kita pilih aja sini, lalu end selection. Nah, untuk toleransinya kita boleh buat 1 mikron. Klik OK. Nah, di sini untuk levelnya kita tandain aja surface solid from surface, mohon maaf. Bebas ya untuk penamaan, kalian bisa namain apa aja, yang penting itu kalian bisa paham. Intinya membuat diri kalian itu paham. Nah, sudah, kita tambah lagi. Kemudian kita ketika sudah membuat solid form surface di bagian belakang ini, baru kita bisa membuat kontur luarnya, yaitu kita masuk ke toolpad, kemudian kita klik milih area mill. Nah, kemudian kita pilih margin region. Di sini kita pilih modenya menjadi solid,
Dan ini kita pilih select metodenya ke face atau loop. Kita pilih OK. Maaf, kita pilih dulu kontur yang surface-nya ini. Yang solid form surface ini kita klik dulu nih. Yang warna oranye ini kita klik. Kemudian klik OK. Terus kita pilih Avoid Region. Avoid Region ini merupakan kontur mana yang ingin kita hindari dari proses machining tersebut. Nah, karena kita membuat kontur yang paling luar, berarti kita hindari konturnya ini itu termakan oleh si cutternya itu. Kita pilih OK dan kita prevision. Nah, untuk previsionnya seperti ini. Namun untuk previsionnya karena kita makanya offset, maka kita ubah machining region menjadi from offset. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa nanti cutter itu akan berada di luar dari benda. Jadi cutternya itu tidak nabrak ke bendanya. Dan untuk cutter itu akan memakan garis-garis arsiran yang merah ini. Seperti itu. Sudah kita klik OK. Lalu kita pilih settingnya. Settingnya kita buat tool, create tool, klik kanan create tool, dan kita klik OK. Kita pilih flat end mill, diameter 20. Untuk overall length-nya kita buat 100. Cutter length-nya. Untuk ukuran ini kita buat opsional aja ya, untuk overall length sama cutting length. Sesuai apa yang kita inginkan. Kita finish. Kemudian untuk fit rate-nya kita buat 2000. Untuk material yang kita asumsikan dari benda ini yaitu E-Balta. Jadi teman-teman bisa mencari rumus bagaimana mencari fit rate atau spindle untuk material E-Balta seperti itu. Untuk fat L 20 kita berikan fit rate 2000 dan spindle fitnya 2000 sudah mendekati. Kemudian kita pilih cut parameter. Cut parameter untuk percentage of diameternya kita buat 80%. Percentage of diameter itu untuk memaksimalkan diameter daripada cutternya. Jadi cutter itu akan memakan sekitar 80% dari luas permukaan cutternya. Hal itu yang membuat kita untuk machiningnya itu bisa lebih optimal lagi. Dan untuk stock to left-nya kita buat 0. Dan stock to leave bawah on floor-nya kita buat 0. Mengapa? Karena untuk proses ini kita asumsikan pakai E-Balta yang materialnya itu lunak. Maka dari itu kita langsung aja ke proses finishing, tidak membutuhkan proses roughing. Jadi untuk lawan daripada membuat finishingnya kita nolkan. Lanjut ke depth of cut. Untuk depth of cut kita klik nih, kita centang. Untuk macro step-nya kita buat 2 mili. Karena materialnya kita berani untuk depth of cut-nya 2 mili. Jadi setiap dia cutter makan tuh 2 mili untuk Z minusnya. Terus lanjut ke transition, kita bebas mau pakai entry helix atau profile lamp. Kita pilih profile lamp aja. Lanjut ke link parameter. Untuk link parameter clear-nya ini kita centang ya. Kemudian kita isi 50. Kemudian untuk use clear-nya kita centang. Kemudian untuk ini kita pilih ke absolute semua. Nah, lalu untuk top of stock-nya kita pilih kontur yang paling atas. Dan depth-nya kita pilih kontur yang paling bawah. Lanjut kita cek plan. Cek plan-nya dicek agar dipastikan untuk plan-nya itu top semua. Sudah, kita klik OK. Nah, apabila ada tampilan silang seperti ini, jangan khawatir, jangan panik. Kita cukup klik toolpad aja di sini. Klik OK. Nah, dia akan kembali lagi. Dan di sini akan muncul wire-wire dalam proses machiningnya. Oke. Sudah, kita boleh cek untuk simulasinya. Kita pilih Verify Select Operation. Kita klik itu. Nah, di sini apabila ada proses kayak gini kita tunggu, jika tidak kita klik silang aja, kita ulangin dari awal. Kita coba lagi. Nah,
bisa. Kita buat pandangannya isometrik agar terlebih jelas. Langsung play aja. Nah, seperti ini. Hasil step pertama membuat kontur luar, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah agak kelihatan. Oke, lanjut saja ke step yang kedua. Nah, untuk menghilangkan wire-wirenya ini agar tidak membingungkan dan memudahkan, kita bisa hilangkan dengan cara kita klik toggle display on select operation ini. Kita klik aja. Nah, maka garisnya itu akan hilang. Oke, lanjut ke step yang kedua. Kita akan membuat kontur kuping yang pada benda ini nih, 4 ini. Kita menggunakan fitur RMA lagi. Lanjut kita langsung ke machining region, pilih bagian mana yang ingin kita proses. Nah, bagian ini. Sudah, kita klik OK. Kemudian kita pilih avoidance region. Ini untuk menandakan bagian mana yang ingin kita hindari agar tidak terkena oleh cutter. Nah, pilih yang ini karena kita tidak memerlukan ini, karena kita fokuskan untuk membuat kontur kuping yang pada benda ini, keempat ini. Kita klik OK, lalu kita preview. Nah, sudah benar, kita machining region strateginya pakai from outset. Sudah, kita klik OK. Lanjut kita pilih tool. Untuk tool kita juga masih memakai tool diameter 20 untuk memanfaatkan diameternya. Bitrate-nya samain. Depth of cut-nya kita sama 2 mm. Langsung ke link parameter. Link parameter untuk top of stock-nya kita pilih paling atas, kemudian depth-nya kita pilih yang di sini minus 12. Lalu sudah, kita klik OK. Nah, sudah nampak wire-wire machining operation-nya. Bisa kita tampilin atau hilangin. Kita hilangin aja. Baik, untuk mengeceknya kita bisa lihat simulasinya. Kita centang dulu, centang semuanya. Kita bisa pilih select all operation. Sudah, kita pilih verify select operation. Nah, kita lihat tampilannya, simulasinya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita langsung saja kita lanjut ke proses yang ketiga. Tahap yang ketiga kita akan membuat lingkaran dalam ini, kontur bagian dalam ini. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan RMA lagi. Kita pilih machine region, kita pilih yang face yang ingin, bagian yang ingin kita operasi, yang kita machining, kita pilih ini. Selanjutnya kita pilih OK. Kita bisa avoid region-nya, kita untuk menghindarinya. Review, nah seperti ini. Karena ini kan masih dalam from outset. Kita buat ke stay inside, apakah bisa? Nah, seperti ini nanti nampaknya. Karena kita yang inginkan itu proses yang di dalam saja, karena ini seperti membuat kontur dalam ya. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita pilih toolnya. Toolnya kita menggunakan end mill diameter 6. Kita setting di sini, dan overall length-nya kita buat 100. Cutting length-nya kita buat 50. So, finish. Dan untuk bitrate-nya kita membuat 3000. Spindle-nya kita juga buat 3000. Nah, untuk angka-angka ini kita bisa cari menggunakan rumus. Kemudian untuk cutting parameternya, percentage-nya kita buat 80%. Ininya juga jangan lupa dibuat 00 semua. Stock to left-nya sama stock to left on floor. Dan depth of cut-nya kita buat 2 mili. Lanjut ke link parameter. Kita buat top of stock-nya kita dari sini. Dan depth-nya kita pilih
lingkaran yang dalam. Sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Langsung saja kita simulasikan seluruhnya. Step 1, step 2, dan step 3. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah tambah terlihat lagi untuk konturnya. Baik, lanjut kita ke step ke nomor 4. Untuk nomor 4 kita akan membuat kontur pocket ini. Itu kita bisa menggunakan RML lagi. Kita pilih konturnya, ini kita buat. Ini. Dan klik OK. Lalu avoid region-nya kita bisa pilih yang kontur yang dalamnya seperti ini. Kita klik OK dan kita preview. Nah, untuk previewnya, untuk mesin strateginya kita buat from outset seperti ini. Kita klik OK. Untuk toolnya kita juga masih menggunakan flat end diameter 6. Kemudian type of cut-nya juga pilih 2, cut parameternya 80%, 000. Terus langsung saja ke link parameter. Link parameter kita edit top stocknya dari 0. Dan depth-nya kita pilih yang ini. Sudah, kita klik OK. Nah, sudah kelihatan wire-nya dalam operation. Nah, dan lanjut kita membuat kontur pocket dalamnya ini, yaitu bisa menggunakan RMI lagi. Kita pilih machine region, kita pilih konturnya, lalu kita klik OK. Kita cek precision-nya. Nah, ini karena masih from offset, kita ubah menjadi stay inset seperti ini. Sudah, kita klik OK. Untuk toolnya kita masih flat end mill diameter 6 dan fit rate spindle-nya kita masih sama. Cut parameternya 80% untuk percent of diameter, kemudian stock to live on wall-nya 0, kemudian stock to live on floor-nya juga 0. Depth of cut-nya kita masih menggunakan 2 mili karena material lunak Ebalta. Lanjut ke link parameter. Untuk top of stock-nya kita bisa dari sini, dari 0 aja. Depth-nya kita pakai yang sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini sudah terlihat gambarnya. Kita bisa cek menggunakan ini backplot select operation. Kita klik play aja. Ini nanti merupakan bagaimana cutter itu melakukan proses machiningnya. Bisa dilihat sendiri, ini sedang membuat pocket atau bank dalam. Nah, oke, kita bisa lihat select operation, all select operationnya di sini. Kita pilih ke verify select set. Nah, kita bisa lihat langsung di sini. Untuk membuat slow atau fastnya kita bisa atur di sini ya. Simulation speednya kita atur. Oke, untuk step 1 sampai 5 hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa terlihat sudah cukup kebentuk ya untuk fiturnya. Baik, seperti itu teman-teman. Untuk yang menjadi perhatian ketika kita memilih
ukuran daripada diameter toolnya, kita pastikan bahwasanya diameter toolnya itu tidak memengaruhi apalagi ketika kita membuat kontur dalam. Karena contoh seperti ini, kita membuat kontur dalam pocket ini, kita harus tahu berapa radius daripada kontur radius yang ada pada benda. Misal kontur radius benda ini 7, R7, berarti kita bisa menggunakan end mill diameter 6. Karena apa? Kalau kita menggunakan diameter yang lebih daripada R7, nanti bendanya itu akan terkikis daripada cutter. Jadi seakan-akan cutternya terlalu besar. Kalau ketika kita ingin membuat kontur pocket dalam seperti ini, dipastikan ukurannya itu di bawah besar daripada ukuran kontur dalamnya, sehingga ketika nanti diproses masing itu tidak nabrak dengan kontur bendanya dan bisa menghasilkan bentuk dan ukuran yang sesuai kita inginkan, seperti itu teman-teman. Itu yang menjadi perhatian. Oke, untuk video tutorial yang dari saya mungkin itu, saya cuma menjelaskan step-stepnya dari step 1, step awal sampai step 5. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari grup saya, nanti akan menjelaskan hingga sampai benda ini terbentuk jadi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdulaziz dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan modul ujian TEM yang tadi sebelumnya sudah dikerjakan oleh saudara Muhammad Al-Faqih. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh dia. Kemudian di sini saya akan mengerjakan bagian dari lubangnya ini ya. Nah, bagian lubangnya ini nanti saya akan insert, kemudian saya drill. Oke, langsung saja kita ke menu toolpad, kemudian di sini kita klik, di sini keluar beberapa icon ya. Nah, kita pilih yang drill. Setelah kita pilih drill, kita pilih bagian mana sih yang mau di NC. Nah, kita pilih gede dulu. Oke. 3, 4, klik yang hijau ini, centang hijau. Yang itu betul, klik kanan, create tool, kita ke bawah, kita pilih yang spot drill, next, diameternya kita ganti 10 biar kecilan. Oke, ini 60 biar terlalu pendek. Cutting line-nya 25%. Oke, ini kita hiraukan 5%. Next. Nah, kita di sini kita rubah bagian feed rate-nya. Kita ganti ke 800. Kemudian spindle-nya di angka 1000. Next. Kita lanjut. Filter nggak perlu, stop juga nggak perlu. Mapping parameter kita pilih fill atau counterpart. Oke, lanjut, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Nah, ini linking parameternya kita klik, clearance-nya, use clearance-nya kita centang. Nah, kita ubah 50 aja biar nggak terlalu jauh clearance-nya. Kita ke absolute kan. Nah, top of stock-nya ini kita pilih yang increment ya. Kita pilih increment, kita klik, kita pilih yang bagian paling atas. Oke, nah depth-nya ini juga sama, kita pilih increment.
depth-nya ini bagian yang sini bawah. Oke, jadi nanti NC-nya itu depth-nya minus 2 mili. Kita lanjut, ini nggak usah, sini nggak usah, plane oke, ini nggak usah, klik oke. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita simulasikan, klik yang select all operational, kita pilih verify selected operation, kita apply. Nah, itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ke NC. Oke, lanjut. Setelah di NC kita akan nge-drill ya. Kita pilih drill lagi, kita klik mana sih yang mau di drill, ya. Terus ini mau di drill dengan diameter 10 dulu ya. Kita cek gambarnya. Di sini ada diameter 10 H7. Jadi kita akan ngedrill diameter 10. Nah, kalau yang tengah tadi itu kan diameternya 20. Jadi kita setengahnya dulu. Diameter 10 dulu, apa biar enteng aja sih. Oke. Setelah kita udah klik ini ketiganya ini, langsung saja. Nah, tetapin dulu. Nanti akan di drill itu ini sama ini. Diameter 10. Coba redo, mari pilih drill, next. Ini diameter 10. Panjangin aja sekalian 90. Oke, next. Filternya ubah ke 800. Ini ubah ke 1000 spindle speed. Diameter nggak usah, stok juga nggak usah, meter. Kita pilih pack drill. Pack drill ini nanti ada jarak ya. Jadi nanti kalau udah masuk ke bawah, nanti dia akan ke atas. Nah, ke atasnya ini berapa mili? Nah, kita 1 mili saja. Lanjut ya, ini juga virusnya 50, listanya 10, top of stocknya ini. Kita klik, ini apa? Atas kan sini. Depth-nya kita pilih paling bawah. Ini aja nggak masalah, soalnya biar tembus. Klik ini. Stop. Jadi nanti dia akan ngedrill sampai sini ya. Oke, lanjut. Nggak usah. Ini kalau udah sampai sini plan top semua, kita oke. Oke, bisa lihat hasilnya. Kita ke isometrik dulu. Select all. Dan langsung simulasi. Apply. Maaf, kita select all dulu ya.
select out, baru tambah bisa enggak. Oh, ternyata bisa guys. Udah ketika tengoknya. Oke, setelah itu lanjut, setelah itu kita drill yang sini ya. Nah, kita topin dulu. Nah, bagian ini sama ini kan menggunakan M10 ya. M10 itu pitch-nya 1,5, jadi nanti kita drill 8,5. Oke, langsung saja kita pilih drill lagi, kita klik, oke, 1, 2, oke, klik drill, drill diameternya 8,5, ubah ke 60. Next, beratnya kita ubah ke 800, tingginya 1000. Lanjut, stop, bisa ganti ke drill 1. Kalau dia udah ke bawah, ke atas lagi itu jaraknya 1 mili. Oke, nah kita pilih parameter. Ini kita absolute aja, nggak masalah. Absolute. Top of stock. Top of stock itu bagian mana sih yang paling atas dari nanti yang mau di drill? Nah, oke. Depth-nya kita klik. Nah, kita absolute dulu. Oke, depth-nya misalnya sini. Nah, ini kan minus 24, kita lebihin aja biar dia sempurna hasilnya, nggak ada sisa. Di 2 mili lah, 26. Oke, next, line-nya sama. Oke, nah coba ya, kita simulasiin, kita klik semua. Gimana coba hasilnya, apakah ada benar? Oke, dan ternyata benar ya guys. Oke, nah kalau sudah, kita ketopin dulu. Nah ini kan tadi sudah kita drill 8,5 ya. Nah ini kita bikin M10, jadi kita harus ke treadmill ya. Kita klik ini, kita klik mana nih, mau di treadmill, mau di ulir itu sama ini. Oke, sip, terbaiknya create tool. Nah ini kita pilih yang treadmill ini. Oke, setelah itu kita pilih metrik, kemudian pitch-nya 1,5, OC diameternya 10, panjang totalnya 90, enggak terlalu kecil, enggak terlalu panjang, dan cutting line-nya 30, enggak masalah. Oke, next. Nah ini kita settingnya di angka 300, kemudian spindle speed-nya
di angka 500 ya. Finish, langsung ke stop, nggak perlu cut parameter. Nah di sini kan ini ada ID thread sama OD thread. ID thread itu mengerjakan bagian dalam ya. OD thread itu bagian luar. Nah ini bagian luar dan ini bagian dalam. Kemudian ini number of active threads. Nah 20, dari sananya kita nggak usah diubah, handle-nya 0. Nah allowance-nya kita harus kasih allowance 0,1 karena kalau nggak dikasih allowance nanti bakal nyangkut ya, bakal seret nanti. Oke, kita centangin buat 8,5, kalau nggak ngikutin ini nggak masalah. Oke, so, harusnya kita centang di angka 50 biar nggak kejauhan. Absolute, jika text, text angka 10 absolute, big plan angka 5 absolute. Top of grid-nya ini, top grid bagian sini, kita topin dulu. Topnya minus 12, grid-nya sampai bawah. Panjangin aja biar nggak ada sisa buang. Top semua. Oke, sini dulu, kita simulasi ini. Dan hasilnya, nah guys, di sini nggak ada polirnya, ada itu bagian sama ini ya. Itu sesuai dengan gambarnya 10 sama 10H7. Oke, setelah itu kita drill yang sini nih, bagian tengah ini biar sesuai dengan garisnya ini, ukuran aslinya. Oke, kita pilih ya drill. Bagaimana yang mau di drill, tekan ini diameter 14. So kita create tool, kita pilih drill, next, diameter 14. Ini panjangnya aja sekalian 90. Next, bitrate-nya kita ubah ke 800. Finish. Nggak perlu stok juga nggak perlu cut parameter, kita pilih yang pack drill. Ada istilah dia bentuk itu nanti ke atas berapa mili, kita pilih yang 1 mili aja. Next, ini kita centang absolute. Nah top stoknya ini klik ini habis. Nah oke, klik ini, bilangin aja dulu. Kita hilangin dulu ini. Oke,
Oke, lanjut kita di parameter kita ulangi lagi top up stocknya bagian sini depth-nya sini. Oke, kita login aja biar ada sisa ya. Login 2 kali gampang. Oke, langsung next nggak perlu top semua. Oke, kita isometrik dulu, kita select all, kita langsung simulasi hasilnya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial Mastercam yang telah dibuat oleh saya Abdul Aziz. Saya Miftadianto Pratama. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang selanjutnya. Untuk Mas Abdul Aziz baru sampai step 10. Terus kalau misalkan kita mau bikin yang bagian ini, sebaiknya kita lihat visual dulu. Visual dulu untuk Mas Aziz itu visualnya itu baru mengerjakan sampai sini. Kemudian saya ingin melanjutkan yang di bawahnya untuk membuat bagian seperti ini. Baik, gimana caranya? Mari kita peragakan. Kita mulai. Pertama-tama itu buat plan dulu, terus ini plus, terus dinamik, lalu kita taruh di tengah-tengah. Misalkan ini harus tanda kuning biar datumnya itu di tengah-tengah lingkaran. Habis itu Z kan masih di bawah, kita rubah ke atas. 180 derajat, kalau sudah ke atas Z-nya kita oke, enter. Setelah itu kita checklist bagian ini. Habis itu kita checklist lagi. Kalau udah selesai, kita beri nama misalkan belakang ini. Biar enggak beda. Itu kita coba isometris, kan sudah di sini kan. Terus kita ketupet lagi. Kita mau bikin bagian ini. Bagian ini kita mau ratakan, tapi ininya enggak, yang tengah. Caranya itu kita top dulu, terus kita ke wireframe, kita rectangle, nah kita kotakin bagiannya, misalkan di luar dari garis merah putus-putus ini ya. Habis itu oke. Habis itu kita klik OK. Terus kita ke transform. Terus kita ke project. Caranya itu klik bagian ini, garis yang tadi kita bikin. Terus kita pencet save biar bisa semua. Di situ kita end. Lalu kita depth-nya itu select depth itu buat si garis ini sama ke si ini, si bendanya ini. Nah, turunkan dia. Ini metodenya itu kita ke move. Kalau misalkan copy, nah ini copy itu masih sama kayak di atas. Jadi kita harus klik move aja. Terus habis itu kita klik OK.
Lalu kita ke solid, terus ke kita harus solidkan dulu ya antara sama garis ini biar nanti pas kita link itu bagiannya itu rata semua. Yang mau kita kerjakan itu bagiannya rata semua. Terus habis itu kita ke solid, terus kita klik bagian ini N. Mungkin ada kesalahan. Kita ke surface dulu, terus ke plate boundary, kita klik chain, kita klik garisnya. Nah, tapi menggunakan shift ya, biar ini searah. Terus oke. Nah, kalau sudah biru kayak gini berarti tandanya sudah kunci. Kalau sudah oranye ini berarti udah solid buat bagian ini ya. Terus kita solidkan semua benda. Caranya itu klik kotaknya ini, lalu kita klik bendanya juga. Kalau udah muncul begini, kita N selected. Cara ngeceknya itu, kita checklist dulu, kita oke. Nah, cara ngeceknya itu biar si bendanya itu solid, kita klik ini. Select all solid. Nah, kalau udah kuning semua gini, berarti itu tandanya benda kita udah solid. Setelah itu kita langsung kerjakan toolpad. Kita ke area mill, terus kita ke 3D. Ini kita pakai yang face aja ya. Kita pakai yang face. Habis itu kita klik oke. Kita klik bagian face ini yang ini ya. Yang ini saja. Terus oke, terus kita klik bagian avoidance. Avoidance ini bagian yang tidak ingin dikerjakan. Jadi kita preview change, jadi seperti ini. Jadi kita bakal ngerjain yang ini aja. Terus kita klik OK. So, kita pilih toolnya itu kita pilih di plate and mill. Terus diameter 20. Terus overall itu 100. Tab cuttingnya itu 30. Solder itu 30, solder diameter 20, juga 20. Oke. Bit rate-nya itu 2000, terus spindle itu juga 2000. Step finish. Cutting diameter kita pakai pertens 80 aja. Kalau kita klik ini udah otomatis semua berubah. Terus depth cut-nya usah. Terus buat entry method-nya itu entry helix ya. Entry helix yang radius 19. Habis itu linkin parameter. Linkin parameter itu kita clearance itu ke absolute. Terus kita klik use ini udah ininya retract-nya itu benar absolute. Terus pick plane-nya juga DP 3 incremental. Of stock-nya itu pakai di absolute. Kalau untuk stock-nya itu kita klik bagian atas ini biar jadi 0. Terus buat tab-nya udah benar 18. Terus itu kita plan dulu
Misalkan ini semuanya benar ya, sama. Misalkan semuanya itu sama. Oke. Step 11 sudah selesai, mari kita lihat visualnya. Nah, ini kenapa ada sisa gini? Caranya itu kita langsung ke bagian parameter, klik parameter aja dulu. Terus habis itu kita klik yang from outside. Habis itu kita preview change loop. Kalau udah seperti ini kita geser. Kalau udah seperti ini kita checklist. Habis itu kita cek visualnya lagi. Tara, sudah hilang. Jadi begitu pengerjaan tutorial yang 11. Oke, selanjutnya lanjutkan ke step berikutnya, yaitu kita ngilangin salah. Kita ngilangin bagian ini. Bagian ini kita hilangin, itu caranya pertama kita ke template, terus kita ke area mail, kita klik face, ini tutup face, terus klik bagian yang ini ya. Nah, terus oke, review change. Nah, pastikan udah begini. Terus itu oke, terus kita ke tool, kita ke create tool, ini sama sih. Sebenarnya sama sih, ini bisa dipakai juga. Toolnya bisa pakai yang nomor 8 juga tadi. Terus cuttingnya ini sama, terus linking parameter itu kita di top up stoknya itu kita nolin 0. Depth-nya itu juga sama. Oke, kita coba cek. Nah, begini ya. Lebih jelasnya lagi, kita coba pada dua bagian. Sama ini 12, 11. Kita cek. Nah, ini kan hilangkan yang raw materialnya. Itu oke. Kita step 12 sudah, terus kita ke step 13. Selanjutnya itu kita bikin chamfernya. Caranya itu toolpad, terus area mill, tapi kita ke expand galerinya, terus ke model chamfer. Oke, habis itu kita ke tool, kita bikin itu, terus cari chamfer. Nah, ini ya, chamfer mill. Kita oke. Terus kita pakai diameter 20, terus overall itu di 50, terus length 5, terus chamfer angel itu 45, tip diameter 2,5, terus shoulder length itu 30, terus sengnya itu di 20. Next. Terus selanjutnya kita ke fit rate-nya itu pakai di 1000.
spindle pakainya di 1000 kan, di 2000. Itu kita ke finish design, terus ke cutting parameter ini kita pakai yang komputer, pakai putarannya kiri, pakai center, terus itu kita pakai ke right loop. Ini udah benar semua. Terus sekarang leadnya itu udah benar, terus bikin parameternya pakai yang plan 10, retract-nya 2,5. Bisa retract ini 2,5. Tadi kenapa error gitu? Karena kita belum checklistin di depth buat pemakaiannya. Sekarang udah kita mungkin ada kesalahan dari step 13. Sudah yang tadi udah benar, cuman kurang di ini. Kita change geometrinya ini kurang ya. Pertama kita ke add, habis itu cari terus model chamfer. Nah ini kita change geometrinya itu nggak dipencet di bagian chamfer ini. Habis itu kita oke. Itulah itu udah bener ya, kayak tadi ya, tetap udah ke save ya. Terus kita tambahin depth of cut. Terus plannya udah benar. Ini nih kita coba di 2,5. Oke, benar. Kita langsung jalanin dulu. Oh, salah ya? Oh, itu udah benar. Kenapa tadi visualnya kita kayak gini? Nah, kenapa visualnya kita malah berantakan begini? Karena kita nggak ngelihat semua visualnya. Jadi kita cek dulu visualnya dari nomor 11, step 11, 12, 13. Caranya biar bisa 3 gini, kita klik kiri di mouse kita klik kiri, terus sambil kita pencet shift biar bisa bikin 3 checklist. Terus kita lihat visualnya. Ini benar. Oke, sini saya akan melanjutkan step terakhir pada bagian saya, yaitu step 14. Step 14 itu melubangi ini ya. Caranya itu kita ke toolpad, terus ke ini, kita pilih yang drill. Terus kita pilih ada bagian boleh yang ini, boleh yang ini. Tapi lebih bagus yang ini. Ini sama aja sih sebenarnya. Terus itu kita checklist. Setelah kita pakai kita bikin baru aja deh. Kita bikin baru grid tool. Kita pakai di spot drill.
next. Terus drill diameter itu pakai di 10 aja. Overallnya itu pakai di 90. Terus cutting length-nya pakai di 25. Tip angle-nya 90. Terus shoulder length-nya itu 25. Terus sengnya 10. So next, buat feed rate-nya itu kita di 1000, terus spindle-nya 2000. Finish. Yes. Kenapa tadi muncul begitu? Karena kita udah ada sebenarnya. Kita pakai holder, nggak usah. Pakai di drill counterbore. Cutting parameter pakai di drill counterbore. Terus tool axis-nya 3, limitnya nggak usah, all nggak usah. Nah, ini linking parameter itu di absolute, terus retract-nya itu di 10, di absolute juga. Untuk obstacle-nya itu pada bagian atas, nggak usah di apa-apain. Terus depth-nya itu pakai aja. Ya, udah sama ya, harus dipastikan sama semua. Oke, kita cek langsung dari urutan 11. Kita cek. Oke, step drill udah selesai. Terus kita cek semua visualnya. Kita mulai dari bawah ya. Oke. Ini untuk pada bagian atas seperti ini. Terus pada bagian bawah ini. Oke. Ya. Kenapa ini kita nggak bolong? Nah, kenapa ini kita nggak bolong? Karena kita baru nge-MC drill aja, belum ngedrill. Buat nanti ngedrill, biar bolongin itu ada di step selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, tutorial bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau banyak kesalahan, kan bisa mungkin saya sudah benarkan di setiap stepnya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afran Zaki dari kelompok 7 ingin melaksanakan tugas modul ujian. Oke. Selanjutnya step 15 kita akan ngedrill menggunakan counterbore. Kita klik drill. Yang mau di drill kita klik sampai keluar solid arc 1. Oke. Drill kita klik tool, drill tool, counterbore. Ini diameter 10, awalnya diameter 10 dulu, dan cutting length-nya 20. Oke, kita lihat. Oke, next. Feed rate-nya 800. Spindle speed-nya 1500. Finish. Oke, lanjut ke linking parameter. Top of stock-nya kita klik yang batas atas. Step-nya tapi di sini. Oke.
Kita tes dulu guys. Seperti biasa, klik kanan isometrik. Set. Oke, sudah tembus guys, sudah berhasil. Kita lanjut lagi dengan drill sama dengan counterbore diameter 20. Klik sampai keluar ini solid arc-nya. Oke. Drill betul. Kita create true. Menggunakan counterbore lagi. Next, diameter 20 dengan panjang cuttingnya 20. Next, fit rate-nya 800. RPM-nya 1500. Finish. Kita cek linking parameternya. Top of stock-nya sini, depth-nya sini. Salah, depth-nya sini guys. Oke. Kita cek lagi. Ke kanan symmetric. Play. Kita lihat. Oke, sudah mantap. Lalu kita bikin thread atau bikin kulir. Kita hapus dulu dengan klik expand dari cari treatment. Treatment kita mau nge-treat ini ya. Sampai keluar poin satunya. Oke. Treatment kita pencet, kita ke tool, lalu kita create tool, kita pilih treatment. Next. Ini page-nya kita menggunakan 1,5 pakai titik, jangan pakai koma, ntar tidak bisa. 4 cm-nya 30. 30 dan shoulder lengthnya benar, shoulder diameternya kita pakai 30. Shank diameternya juga pakai 30. Next, ini kita pakai fitnya 500, sembilan sibutnya 800. Sudah finish. Kita cek dulu. Nah, ini kata terakhir. ID thread ini maksudnya inside diameter threadingnya. Kita makanya outside karena di luar. Sudah outside. Nah, ini menurut threadnya salah. Karena itu tadi diameter ini 30. Geraknya dengan pitch yang tadi 1,5, jadi 28,5. Dan ini juga salah, harusnya juga sama 28,5. Oke, kita cek dulu. Oke, nah benar. Nah, top of thread-nya sini, depth-nya di sini. Oke, kita coba symmetric, lanjutkan. Ini ada yang salah. Kita lihat ada yang salah, itu yang tembus. Kita cek parameter. Parameter sudah benar. Sudah benar. 28,5.
Outside benar berapa kemarin? Sebentar. Oke guys, coba kita ulang dari awal ya. Tadi sepertinya ada yang salah. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya, yang 17. Biar kita semua mengerti dari awal. Oke, yes. Coba kita hapus. Langsung ke trik. Nah, salah. oke guys, ini kita ulang dari awal. Tadi yang 17 kan ada kesalahan. Kita ulang. Kita klik treadmill. Klik yang mau dibikin ulernya ini. Oke. Treadmill. Tulang ini tulang tadi. Oke. Kita cut parameter allowance-nya kita bikin 0. Oke, sudah 0. Offset diameter ini 28,5. 28,5. Finger 28,5. Oke. Langsung ke linking parameter. Topnya sini. Depth-nya sini. Oke. Kita tes. Simetrik. Kita coba lihat. Oke, sudah berhasil. Tinggal buat kontur yang ini. Oke, hapus. Lalu kita ke face mail. Area mail. Klik machining region. Ini yang face. 1, 2, 3, 4. Oke. Stay inside. Review. Oke, sudah benar. Klik area mail, tool, bikin tool, create, drag and mail, next, diameter 10, oke, ini udah benar, next. Ini fit rate-nya kita bikin 2000. RPM-nya juga sama 2000. Ini. 4 parameter, oke, udah. Ning parameter, top of stock, klik di sini, depth-nya di sini, oke, tes, simetrik, oke, sudah berhasil. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.